Oke, selamat pagi ya. Hari ini cerah, semalaman ini hujan, makanya kita lihat tanaman kita itu agak goyu ya karena kerendam air semalaman memang cukup deras ya. Nah, sekarang saya tampil untuk melanjutkan video saya yang terdahulu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai masalah bagaimana kita mengukur pH tanah ya. Nah, pH tanah itu salah satu unsur yang penting kita kendalikan karena dengan pH yang normal, walaupun tingkat kesuburan tanamannya itu minimal, jadi misalnya kalau kita ukur kandungan hara makro esensial N, P, dan K-nya hanya sekitar 7 ppm dan pH-nya 7, sudah cukup ya untuk kita membudidayakan tanaman secara baik ya. Tapi kalau pH-nya itu rendah, misalnya 5, 6, dan sebagainya, maka kemampuan dari tanaman untuk menyerap hara itu menjadi terbatas ya, walaupun tinggi tidak ada gunanya. Jadi penting sekali adalah kita mengetahui berapa tingkat pH tanah kita, normal apa tidak ya. Nah, ini akan saya jelaskan mengenai masalah bagaimana cara kita mengukur pH tanah. Tidak sesimpel yang kita bayangkan ya. Saya juga mengalami hal yang sama beberapa tahun yang lalu, sampai akhirnya saya menemukan beberapa cara yang bisa saya bagikan ya. Nah, ini terutama banyak yang berpendapat bahwa hujan itu masam ya, dan akibatnya adalah tanaman kita akan menderita ataupun kemudian layu dan mati ya. Nah, ini akan saya buktikan dengan cara yang benar bahwa itu tidak selamanya tepat ya. Karena setiap kali saya mengukur pH air hujan ini di Jakarta, itu pH-nya di atas 7. Jadi kalau dicampur dengan media tanam atau tanah yang pH-nya 6, dia akan naik, 7 juga akan naik. Karena pengaruh daripada air hujan yang pH-nya lebih tinggi itu membuat pH media tanamnya akan naik. Jadi masalah bahwa masam dan turun itu mungkin di daerah lain hujannya masam ya. Atau nah ini kemungkinan besar kita salah mengukur pH dari tanah kita ya. Nah, saya mengukur air hujan itu menggunakan alat ini ya. Jadi sebetulnya mengukur pH tanah dan cairan itu memerlukan alat yang berbeda ya. Jadi air hujan saya ukur dengan ini ya. Kemudian kalau pH tanah adalah menggunakan alat ini ya. Ini umum ya. Nah, tapi kelemahannya adalah bahwa ini ya, ini elektrodanya, sensornya ini harus terpendam gitu ya. Jadi ini di atas permukaan tanah, ya, di atas ini, dan ini terpendam dalam tanah. Sehingga kita tidak tahu mengenai di layer berapa atau di kedalaman berapa, pH-nya berapa, gitu kan. Nah, untuk itu saya punya alat yang sama. Nah, ini. Jadi, ininya panjang, sedangkan yang diukur adalah hanya di sini aja ini. Ya, cukup ini, ya, segini aja sudah menunjukkan bahwa pH di kedalaman tertentu. Nah, hasil yang nanti kita saksikan, hasil pengukuran media tanam yang kena hujan semalaman akan menunjukkan betul pH-nya turun. Turunnya juga nggak kepalang, mendekati 4 gitu. Nah, tapi kita bisa melakukan pengecekan ya dengan cara mengambil tanah, kita campur dengan air yang pH-nya 7, air aqua, kemudian kita aduk, setelah mengendap, cairannya kita ukur dengan ini. Dan ternyata bahwa pH-nya itu masih sama atau malah naik karena memang cairan hujan itu pH-nya lebih tinggi ya.
Tapi mungkin masih belum percaya ya, jadi sebetulnya saya punya alat khusus untuk mengukur tanah di mana kelembabannya tinggi ya. Karena kalau kita lihat pH meter itu selalu memiliki tombol untuk mengukur berapa kelembaban tanahnya. Nah, di bawah yang warna hijau ini. Kalau sudah melampaui atau kurang di sini, sebetulnya pengukuran pH-nya tidak akurat. Jadi kita mesti memerlukan alat khusus untuk itu ya. Nih. Tapi sengaja saya tidak buka karena agak sulit untuk mengassemblinya. Nanti pada saat pengukuran akan saya tunjukkan ya. Supaya Anda juga menonton sampai akhir ya. Jadi tadi peralatan, nah mari kita saksikan mengenai saya melakukan pembuktian. Kebetulan ini polybag-nya ini baru rendam air hujan semalaman. Kita ukur pH-nya apakah benar bahwa pH-nya akan naik, dan saya juga ada air hujannya. Nanti kita ukur pH dari air hujan berapa. Ya. Kemudian kita saksikan apa yang terjadi kalau kita ukur dengan alat ini, dan kemudian kita ukur dengan cara mencampur tanah dengan air pH 7, 1:5, ya, ini sesuai dengan prosedur kalau kita melakukan tes pH tanah di laboratorium ya. Tanah kita ambil, dimasukkan ke cairan 1:5, kemudian kita ukur menggunakan alat pengukur, bisa pakai lakmus, ya, juga bisa kita gunakan alat ini ya. Oke, mari kita saksikan. Ini saya punya air hujan semalam ya. Nah, saya tampung, coba kita tes berapa pH-nya ya. Ini kita hidupkan dulu. Kita belum hidup ya. Ini kita akan perhatikan bahwa pH-nya itu 8,7 ya. Kita perhatikan juga pH-nya adalah 7,9 ya, 8. Oke, kita akan coba mengukur pH dari polybag ini rendam air hujan semalaman. Kita ukur ya. Perhatikan pH-nya. Turun kan? Nah, lihat. Turun antara 5 ya dan 6, tapi cenderung ke 5. Oke. Coba kita ukur menggunakan yang satunya lagi. Juga turun ya. Lihat, malah makin dalam makin. Nah, kalau saya tekan mengenai kandungan atau kelembaban airnya, tuh melebihi ini. Jadi hal seperti ini tidak bisa kita gunakan pengukur alat pH semacam ini ya. Nah, saya memiliki alat pengukur pH tanah di mana kandungan cairannya atau kelembabannya tinggi. Ini saya install dulu ya. Ini kira-kira seperti ini. Dia memang agak sedikit rumit, tapi ini bisa membuktikan apa yang kita yakini selama ini benar atau tidak ya. Saya install aja, nanti kita langsung ukur karena memerlukan ketelitian dan kehati-hatian. Masalahnya karena kaca ini sangat sekali mudah pecah ya. Dan ini juga sensornya terendam air, harus kita keluarkan dan kita pasang. Oke, teman-teman, kita punya alatnya ya. Ini seperti ini. Ini untuk sensornya dan ini untuk mengukurnya. Saya hidupkan aja. Ya. Oke. Kita sekarang tancapkan. Pelan-pelan karena ini kaca. Ya. Oke ya. Jadi pH tanahnya itu adalah 6,4 ya. Berarti memang
sebelumnya kita harusnya ukur tanahnya berapa, kemudian ada air hujan yang pH-nya lebih dari 7, dan sekarang kita cek bahwa dia 6,45. Kita akan tahu bahwa itu naik apa tidak. Alat ini juga bisa kita pakai untuk mengukur pH dari cairan ya, air hujan ini. Ya memang air hujannya itu pH-nya mendekati 7 ya. Oke. Jadi kesimpulannya bahwa pH tanah yang sebelum kena air hujan pasti harusnya lebih rendah daripada saat ini, karena dengan adanya air hujan yang pH-nya lebih tinggi, tetap angkanya di bawah 7. Oke teman-teman ya, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana kita mengukur pH tanah setelah kehujanan semalam ya, dan terendam air, dan paginya kita cek juga pH air hujannya, yaitu mendekati 8, tapi pH tanahnya itu malah mendekati 7. Jadi kalau pH air hujannya 8, sekarang 7, kemungkinan pH dari media tanam sebelumnya itu kurang dari 7 ya. Nah ini untuk memastikan teman-teman bahwa apa yang saya lakukan benar, yaitu saya menggunakan pH meter untuk mengukur tanah dengan kelembapan cairan yang tinggi ya. Jadi sebetulnya kita punya 3 macam pengukur pH. pH tanah dengan kelembapan tanah yang ada di range daripada pH meter itu. Kemudian juga ada pH meter ya, untuk mengukur, nggak ada di sini, untuk mengukur cairan ya. Itu tadi saya gunakan untuk mengukur hujan, dan ada satu alat tadi adalah pH meter untuk tanah dengan kelembapan tanah tersebut yang di luar batas atau lebih tinggi di luar batas dari pH meter yang biasa kita gunakan. Jadi pandangan bahwa hujan itu membuat tanah menjadi masam, mungkin sementara ini saya patahkan, karena di daerah saya ini di Jakarta, ya, Jakarta Selatan ini, itu ternyata hujannya sudah saya ukur selama beberapa kali dalam kurun waktu tertentu, tidak pernah pH-nya di bawah 7. Ya. Mungkin di daerah lain bisa terjadi karena terjadi hujan masam. Hujan masam itu mungkin terjadi, tapi saya sendiri tidak pernah mengalaminya. Nah, jadi teman-teman, sebetulnya kesimpulannya adalah bahwa tanaman kita mati, tanaman kita tidak subur karena hujan, bukan karena pH, tapi adalah masalah penumpukan hara makro yang tinggi, yang sebelumnya itu sudah saya sampaikan bagaimana solusinya adalah menempatkan sekam di bawah polybag. Nah, kalau di di tanah yang bebas, kemungkinan adalah bahwa kita memastikan bahwa di mana kita menanam, tanah yang kerasnya itu cukup dalam. Jadi kalau terlalu dangkal, maka akan menahan hara-hara makro, sehingga pada waktu akar mencapai titik yang tanah yang keras itu, maka tanaman tidak akan bisa hidup. Ya, ini sebetulnya kesimpulannya bahwa pemupukan kita yang kita lakukan di ladang bebas itu terlalu banyak. Yang diserap akar itu mungkin sebagian kecil, sedangkan yang turun ke bawah dan mengendap itu jumlahnya sangat banyak. Ya, jadi dengan menanam dengan polybag, kita menghemat penggunaan pupuk secara signifikan atau secara besar, substansial. Oke, mungkin hanya pendek, mudah-mudahan bermanfaat.